Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat datang pemirsa dalam acara Mata Dunia. Saya Pastor Dharma Negara yang akan menemani Anda dalam 10 menit ke depan. Pada acara kali ini, saya akan membawakan topik pembicaraan yang sangat berat bagi masyarakat Indonesia, yaitu isu terjerat pinjaman online pada masyarakat Indonesia. Di Indonesia ini sudah banyak sekali website atau aplikasi pinjol yang merajalela di mana sudah mencapai 400 situs lebih dan aplikasi pinjol di Indonesia. Dikutip dari laman Bank Indonesia, Jumat 22 Oktober 2021, melalui pinjol itu, transaksi pinjaman bisa dilakukan jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Dalam catatan detik.com, layanan P2P lending mulai berkembang di masyarakat sejak 2016. Oleh karena itu, saya sudah menghadirkan dua narasumber kita di acara kali ini, yaitu pakar pinjol ilegal, yaitu Bapak Rizky Anang Sabil Rosyad, dan pengguna pinjol ilegal Bapak Rehan Ahmad Ramadan. Selamat siang dan selamat datang Bapak. Selamat siang. Baik Pak Anang, bagaimana tanggapan Anda mengenai aplikasi pinjaman online yang ilegal? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Tanggapan saya dari mengenai aplikasi pinjaman online tersebut itu, di mana kita belum tahu nih pastinya bunganya itu berapa. Soalnya kan pasti ada tuh ya kayak bunganya yang 0,5% atau yang 0,10% atau yang 10%. Pokoknya banyaklah aplikasi lain yang sekiranya itu dia di iklannya itu udah tertera tuh. Nah, setelah kita daftar, kita nggak tahu tuh, kita udah kayak excited, oh ini kayak keren nih, bunganya sedikit, kita pinjam 10 juta atau berapa bunganya sedikit gitu. Tapi setelah kita udah ajukan, setelah kita ajukan, pas detik-detik pembayaran, kayak nggak tahu nih, belum ketahui berapa persennya. Tahu-tahu ternyata persennya gede, jadi kayak tidak sesuai lah sama apa yang kita pengenin gitu, sesuai sama yang di iklan. Nah, untuk pinjaman online ilegal tersebut juga dampaknya itu bisa menyebarkan data-data pribadi kita. Kan kita yang namanya daftar pinjaman online itu kan menyertakan data privasi kan, data kita, pokoknya data penting-penting kita. Nah, itu dengan adanya pinjaman online ilegal itu dapat menyebarkan data-data tersebut jikalau kita tidak membayarnya atau semacam hal yang tidak pantas lah ya, nunggak seperti itu. Baik, jadi begitu ya Pak soal pinjaman online. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya buat Bapak Anang, bagaimana dampak pinjaman online ilegal di Indonesia? Dampaknya itu seperti halnya yang tadi tuh, kita tidak tahu tuh bagaimana data itu kita aman atau tidak ya kan. Soalnya dampaknya tersebut kita juga dapat ibaratnya itu keterlambatan itu menjadi biaya yang tinggi. Keterlambatan biaya itu menjadi biaya yang tinggi juga. Kalau kita gagal dalam membayar tidak tepat waktu, biayanya maka tambah makin besar. Lalu dengan dari itunya dampak tersebut kita dapat kayak bingung lah cari gimana gitu untuk kayak mengatasinya. Baik, jadi memang sangat bahaya sekali ya untuk pinjol ilegal ini di Indonesia. Sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Anang, bagaimana cara Anda mengatasi pinjol ilegal yang menyebarkan data? Baik, akan saya jawab. Untuk mengatasi kendala tersebut itu, jika kita sudah masuk ke dalam pinjol ilegal itu, hal yang harus kita lakukan itu adalah lunasi hutang pinjol itu, buat kesepakatan, lalu hapus izin aplikasi pinjol ilegal tersebut. Laporkan pinjol ilegal itu ke pihak kepolisian dan laporkan UJK itu ke pihak OJK, otomatis Jaminan keuangan. Ya, jaminan keuangan saya. Lalu meningkatkannya banyak situs dan aplikasi pinjaman online
maka kita harus seperti berhati-hati dalam ingin meminjam uang di pinjol, karena ya itu dampaknya memang sangat besar sekali kalau misalnya kita tidak tahu pasti. Cuman yang mungkin yang sudah saya tahu tentang legal itu ya seperti halnya kayak Shopee mungkin, atau yang memang udah jaminannya itu kayak Shopee, terus Lazada Udah bisa resmi gitu. ya udah resmi. Terus mungkin bisa langsung minjaman online ke OJK yang udah terpilih lah untuk aplikasi yang tersebut. Oke, baik Bapak Anang, terima kasih untuk penjelasannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di Mata Dunia. Setelah mendengar penjelasan dari pakar pinjol, selanjutnya kita akan tanyakan lebih lanjut kepada pengguna pinjol, yaitu Bapak Rehan Ahmad Ramadan. Baik, pertanyaannya, apa tujuan Anda menggunakan pinjaman online tersebut? Baik. Tujuan awal saya menggunakan pinjol itu sendiri karena di mana pada saat COVID kemarin keuangan saya menurun drastis dan bisnis saya juga ada beberapa yang keblangsak dan harus rugi beberapa sekian rupiah lah. Nah, di saat itu saya membutuhkan uang yang banyak untuk modal bisnis saya dan di waktu yang cepat. Makanya saya menggunakan bisnis pinjol. Saya menggunakan pinjaman online ini, dan pinjaman online yang saya gunakan ini juga udah terverifikasi OJK atau otorisasi keuangan Jakarta. Otorisasi jaminan keuangan. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa bedanya pinjaman online dengan pinjaman konvensional? Saya jawab sepengetahuan saya aja ya Pak. Nah, kalau apa, santai aja. Menurut saya pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online. Dan pinjaman konvensional adalah pinjaman rumah yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman swasta tanpa dukungan dari pemerintah. Menurut saya sih itu kurang lebih. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak Rehan terhadap isu bahwa pinjaman online dapat memicu hutang? Kalau untuk tanggapan saya sih, yaitu di mana orang yang meminjam uang di pinjaman online ini memicu hutang karena di saat dia meminjam uang di pinjol, tapi dia tidak bisa bayar tepat waktu. Akhirnya makin sana bunganya bertumpuk-tumpuk, dan mau nggak mau dia harus cari platform pinjol lain. Untuk pinjol Jadi dia kayak cuma buat gali lubang tutup lubang doang. Nah, kejadian tersebut memicu kerugian bagi orang-orang dari perbuatan yang dilakuin. Nah, kebanyakan juga orang yang mendapat kerugian itu dari pinjol yang ilegal, yang belum terverifikasi OJK. Itu menurut saya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pinjaman online dapat menjadi solusi atau sebaliknya dalam mengatasi masalah keuangan di masyarakat? Jadi begini, yang sudah saya katakan di pertanyaan pertama, di mana jika kita memang benar-benar membutuhkan pinjaman online tersebut dan kita yakin untuk bisa membayarnya, maka kita bisa gunakan pinjol yang legal. Disarankan untuk menggunakan yang legal, yang sudah terverifikasi OJK. Dalam kebutuhan kita yang memang mendesak dan ingin membuka modal bisnis kecil-kecilan, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik Bapak narasumber kita, sayangnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih pada para narasumber Bapak Rehan dan Bapak Anang.
yang sudah bersedia menemani obrolan kita di siang hari ini. Bagaimana tanggapan Anda setelah mendengar dua perspektif yang berbeda? Anda benar-benar yakin untuk memakai pinjol ilegal maupun legal? Saya, Pasar Negara, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya, Mata Dunia.